Bagaimana jika distribusi makanan bergizi di sekolah bisa dipantau secara real time, lebih cepat, lebih tertata, dan minim kesalahan? Atlas, aplikasi tracking layanan asupan siswa, hadir sebagai solusi digital cerdas untuk membantu pengelolaan MBG, monitoring wadah, laporan otomatis, hingga analisis AI dalam satu sistem terintegrasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang website yang telah kelompok kami buat, kelompok 2, dengan anggota Arif, Sigit, Labib, Lisa, dan Aufa. Di sini kami memiliki 3 role. Yang pertama yaitu administrator, yang kedua petugas, yang ketiga siswa. Di sini ada halaman login. Di sini ada logo Tunas dan logo TJKT. Kita juga mempunyai fitur akses cepat portal sekolah. Kita bisa masuk ke portal SMKTH dan portal files TJKT. Di sini jika kita belum memasukkan, kita akan ada peringatan please fill out this field. Kita jika belum mempunyai akun bisa mendaftar dulu. Di daftar akun ini kita bisa membuat akun, misalnya Kamarul. Untuk username-nya kita bisa buat Zaf, emailnya zaf@gmail.com. Untuk passwordnya kita buat yang mudah aja, 123. Dan registrasi berhasil. Di sini saya ingin masuk ke admin dengan username yang telah saya buat sesuai di database, yaitu admin 123. Passwordnya password 123. Kita masuk ke portal. Nah, di sini di halaman pertama kalian akan dilihatkan yaitu sebuah dashboard. Di dashboard ini kita sebagai administrator dan ada data live sinkron yaitu waktu kita mengakses sekarang. Di dashboard ini fungsi utamanya yaitu menampilkan statistik distribusi makanan dan monitoring pengambilan dan pengembalian. Bisa dilihat seperti di layar ini, kita banyak sekali data-datanya ya. Untuk penjelasan datanya, ini ada distribusi, kalori yang tersalurkan, food waste atau sisa makanan, box dipakai, kelas belum ambil, dan pengembalian berapa persen. Untuk di quick actionnya di bawah ini ada simulasi scan QR box atau kartu. Bisa dicoba, misal kita scan QR box kelas 11 TJKT 1. Mulai scan QR. Jika berhasil maka akan muncul notifikasi tersebut. Kita coba input pakai ini saya 2053. Simpan, berhasil muncul notifikasi. Input pengembalian 2053. Simpan dan berhasil. Untuk tambah kelas, misal kita tambah kelas yang belum ada 10 TJKT 1. Untuk wali kelas misalnya namanya Arif. Kita simpan. Kelas baru 11 TJKT 1 berhasil didaftarkan. Untuk menu terakhir yaitu backup sekarang berhasil. Selanjutnya untuk live status kelas ini 11 TJKT 1 dan 2 sudah selesai. TJKT 3, 4 belum. Dan TJKT 1 yang kelas 10 ini sudah muncul, berarti lagi berhasil. Selanjutnya ini ada tren mingguan, bisa kita pakai, tinggal diklik-klik aja. Heatmap food waste, sisa lauknya, terus AI analistik dan sistem health. Database-nya online, terus pickupnya belum ada, storage-nya 48%. Ringkasannya juga ada, pengambilan kelas per hari ini juga ada. Selanjutnya kita ke menu pengambilan MBG. Di pengambilan MBG fungsinya yaitu input distribusi makanan dan menyimpan data pengambilan.
Data yang disampaikan yaitu ada waktu pengambilan, NIS-nya, nama siswa, kelas, status, petugas, dan aksi. Kita bisa, jika kita select kelasnya yang tidak ada, maka tidak ada data. Status belum mengambil, tidak ada. Cari NIS 2053. Ternyata belum ada, kita bisa input, pilih siswa, Kamarul. Wadahnya kita ubah menjadi 99. Oke, kita simpan. Dan belum bisa. Lanjut kita ke pengembalian MBG. Fungsinya yaitu untuk mencatat pengembalian wadah makanan dan mengetahui box yang belum kembali dan mencatat kondisi box. Di sini datanya yaitu ada waktu kembali, NIS-nya, nama siswa, kelas, wadah, petugas, status, dan aksi. Bisa dicoba untuk kita melihat tanggalnya. Untuk kelas, untuk status belum kembali, tidak ada. Sudah kembali. NIS-nya kita coba cari WDA min 418. Ternyata ada ya. Selanjutnya kita coba untuk edit. Coba kita edit kondisi rantangnya rusak gitu. Simpan. Coba kita hapus. Oke. Belum bisa. Kita coba input. Tadi sudah. Selanjutnya ke data siswa. Di data siswa ini kelompok kami menggunakan data siswa dari per tingkat kelas 11. Jadi ada data siswa kelas 11 TJKT 1 sampai 4 sebanyak 159 siswa. Kita bisa impor, kita pilih Excel, kita ekspor juga bisa. Ini data siswa, ekspor. Tambah siswa juga bisa. Kita coba NIS-nya 1, nama siswanya Arif. 11, kita coba untuk kelas 10, laki-laki. Nomor orang tuanya bisa kita sesuaikan. Kita simpan. Kita cari kelas 10 dan ternyata bisa. Kita edit, untuk NIS-nya kita ubah menjadi tidak bisa. Oke, nama siswanya Arif Muhammad misal. Simpan. Dan berhasil. Bisa kita coba hapus. Dan berhasil. Di sini ada banyak sekali siswa. Di sini kita menampilkan data NIS, nama siswa, kelas, terus jenis kelamin dan nomor HP. Untuk di data guru kita menggunakan total 104 data guru, terdiri dari guru 101 dan tamu magang 3. Kita coba di guru, bisa. Di guru tamu magang juga bisa. Misal kita mau mencari kode FO. Kita muncul nama gurunya Pak Dandi Habib Kuwais Eskom, kategorinya guru, statusnya aktif. Kita juga bisa mengekspor data, mau menggunakan jika ada penambahan guru yang terbaru. Kita bisa menggunakan tambah guru, misalnya AR, kategori guru magang, nama guru Arif, statusnya aktif, bisa disimpan. Kode ruang sudah terdaftar, berarti sudah ada yang mengisi. Kita ganti ARF, kita cari ARF dan ada, muncul, berarti berhasil. Selanjutnya di data kelas ini ada nama wali kelasnya. Seperti nama kelas 11 TJKT 1, wali kelasnya Mem Ayunda, jumlah siswa 40.
Untuk selanjutnya kita juga bisa tambah kelas, misal nama kelas tadi 11 TJKT 5. Contoh nama Pak Arif. Simpan dan berhasil. Untuk edit misal Pak Arif Askom. Simpan berhasil, kita hapus saja. Selanjutnya untuk data pengguna, ini pengguna tadi yang sudah kita coba-coba daftar hari ini. Ada admin, petugas, ownernya, terus dan lain-lain. Untuk di monitoring ini ada yang sudah mengambil, belum mengambil, terus rantang dikembalikan dan belum dikembalikan. Ini ada presentasi yang sudah mengembalikan, ada 856 siswa kelas 11 TJKT 1 dan 2 sudah, 3 dan 4 belum. Untuk direkap laporan, ini ada laporan minggu ini tanggal 1 bulan Mei. Ada kelas, total siswa, sudah mengambil atau belum mengambil, rantang kembali dan belum kembali. Untuk di manajemen wadah, ini ada kode-kode wadah di setiap MBG rantang stainless yang sudah diambil oleh siswa. Ada jenis-jenisnya dan status serta kondisi dan keterangannya. Kita coba untuk tambah wadah. Misalnya WDA 989, kita simpan. Dan ada di nomor 17, kita coba edit menjadi rantang plastik, kita simpan dan oke, lanjut kita hapus dan berhasil. Untuk di kalender menu makanan, ini pihak admin atau petugas bisa mengisi menu-menu pada hari-hari selanjutnya. Misal ini di hari pertama ada nasi uduk, kita coba di hari Kamis. Belum ada jadwal, kita jadwalkan saja. Contohnya nasi merah, terus daging ayam panggang, sayur dan apel. Untuk kalorinya kita buat 678. Untuk batas sisa kita buat 3%, kita simpan dan berhasil. Untuk di asisten AI ini kami kelompok Atlas membuat asisten AI atau Atlas Intelligent. Kita boleh tanya-tanya mengenai MBG atau nutrisi tentang hari ini. Coba kita tanya mengenai menu MBG hari Senin. Menu MBG hari Senin ada nasi merah, daging sapi teriyaki, dan tumis brokoli. Di AI Smart Plate Scanner ini yang food waste kita bisa tambahkan untuk mendeteksi sisa-sisa makanan. Kita coba mulai analisis AI-nya. Ternyata bisa, ada 13% terbuang sisa makanannya. Untuk di kalori gizi, kita coba mulai analisis AI-nya. Ada 620 kalori. Untuk di riwayat aktivitas, ini ada aktivitas semua pengguna yang mengakses website tersebut. Kita coba cari yang login. Nah, ini ada beberapa pengguna yang sudah login pada hari ini. Selanjutnya ke notifikasi. Notifikasi hari ini belum ada karena tadi sudah dihapus. Selanjutnya ke backup system. Ini ada riwayat backup system. Riwayat terakhir itu ada 1 Juni jam 13.28 sebesar 11,3 MB. Kita juga bisa menghapus ini yang tidak perlu atau memakan banyak ruang. Kita coba backup sekarang. Dan ya, bisa nomor 6.
Untuk pengaturan sistem ini ada profil pengguna, administrator, ubah password, minimal 6 kata, konfirmasi, dan info sistem. Info sistemnya yaitu versi kita versi 1, database masih local storage, dan backendnya ini front end frameworknya kita pakai Vue 3 dan dikembangkan oleh tim Atlas kita. Kita juga mempunyai mode gelap dan mode terang. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai role admin. Selanjutnya, role yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi sekarang kita ada di tampilan login. Di tampilan login ini kita bisa memilih masuk sebagai administrator, petugas ataupun siswa. Terus kita di petugas ada pun akses cepat portal sekolah, yaitu portal SMKTH yang bisa masuk. Terus ada data files di JKT untuk akses cepatnya. Dan juga kalau kalian belum memiliki akun, bisa daftar sekarang. Masukkan nama lengkap seperti Muhammad Alkaus Sigit Widodo. Itu nama lengkap saya. Dan juga ada tabel username, kita kasih nama alamat email kita random aja. Untuk password kita ubah jadi alk1. Untuk konfirmasi password ulang 1 dan daftar akun baru. Nah, akun sudah terdaftar. Coba kita masuk sebagai petugas. Masukkan username kalian dan password yang telah kalian buat. Terus kita masuk ke portal. Selanjutnya yaitu rekap laporan. Fitur laporan lengkap distribusi makanan. Pada awal tampilan terlihat total siswa, terus yang sudah mengambil, selanjutnya yang belum mengambil, dan juga rantang kembali. Ada fitur tambahan yaitu filter tanggal dan juga ekspor PDF, ekspor Excel, dan ekspor Word. Kita coba ekspor PDF ya. Nah, ini tampilan saat ekspor PDF. Selanjutnya kita coba Excel dan kita buka file Excelnya. Terus ada Word untuk ngecek. Terus ada dokumentasi laporan harian untuk kelas 11 TJKT 1. Nah, total ringkasan dan evaluasi distribusi. Dan untuk laporan kesekolahan dinas. Selanjutnya yaitu manajemen wadah. Manajemen wadah yaitu untuk mengelola seluruh wadah atau rantang makanan. Data yang disimpan ada kode wadah, jenis wadah, status wadah, kondisi wadah, dan keterangan lokasi. Status wadah terdiri dari tersedia, dipakai, pending, ataupun rusak. Kita coba edit wadah. Kita pakai keterangan rusak. Terus kita coba delete. Bisa. Tambah wadah. Terus kita kode wadah ganti jadi 2999. Simpan. Kita cek dan ternyata ada. Tersedia, baik tersedia. Selanjutnya kalender dan menu. Untuk bulan ini hari Senin tanggal 1 Juni 2026, menu makanan sehat yaitu nasi uduk dan empal gentong tumis kacang panjang dan 1 buah apel dengan total kalori 680 kalori dan batas sisanya 5%. Pada tampilan kalender menu terdapat kalender bulanan,
detail menu harian, jumlah kalori, statistik distribusi, dan presentasi food waste. Fitur, ada fitur jadwalkan menu. Di hari Rabu kita coba jadwalkan menu. Oh, ini belum terjadwal ya, kita coba jadwalkan dan edit. Contoh nasi ayam pemami, terus 1 buah pisang. Contoh kalori kita 750 dan kita klik simpan. Nah, untuk hari Rabu pada tanggal 3 Juni menu makanannya yaitu nasi ayam kemangi dan buah pisang, dan ada monitoring gizi. Selanjutnya kita ke asisten AI Atlas Intelligence, fitur AI yang membantu analisis makanan dan distribusi. Kita bisa menanyakan kayak kalori pada makanan. Kita coba tanya kalori pada menu MBG hari ini. Kebutuhan kalori harian rata-rata siswa sekolah menengah adalah 2000 sampai 2400 kalori. Menu makan siang MBG saat ini rata-rata menyumbang 650 kalori, sekitar 27% dari kebutuhan harian, yang sudah memenuhi standar gizi nasional untuk porsi makan siang. Pada menu MBG hari ini, direkomendasikan menu untuk hari Senin depan adalah nasi merah, daging sapi teriyaki, tumis brokoli wortel, daun sutra, dan pisang. Nah, ini ada AI Smart Scanner yang berfungsi untuk men-scan makanan. Kita coba, ini ada contoh makanan, kita open, kita analisis dengan AI. Oh, sudah muncul, yaitu 10% terbuang sisa. Hasil analisis sisa makanan didominasi sayuran, capcay sekitar 15% dari porsi awal, porsi nasi habis terkonsumsi. Terus kita coba kalori dan gizi. Untuk menganalisis makanan kita coba deteksi kandungan kalori dan nutrisi. Nasi putih 150 gram 200 kalori, ayam goreng dada 100 gram 220 kalori, tahu goreng 50 gram 80 kalori, dan sayur asam bengkuang 100 gram 120 kalori, dengan total 620 kalori seharinya. Selanjutnya untuk riwayat aktivitas, kita pilih jenis aktivitas seperti login. Kita coba login. Ada anggota petugas distribusi, terus edit pada administrator, dan juga ada pun tambah backup system. Ini untuk backup system ya, database-nya. Ini notifikasi memberikan pemberitahuan pada petugas. Contoh, kelas belum mengambil makanan, backup sistem pada belum kembali, agar tujuannya yaitu agar petugas cepat merespon masalah. Setelah kita cek dan komplit, kita hapus saja. Terus ada keluar sistem dengan aman, fungsinya mengakhiri sesi pengguna, menjaga keamanan akun. Nah, ini login, tampilan login untuk petugas. Kesimpulannya, Atlas adalah aplikasi manajemen distribusi makanan sekolah yang mempermudah distribusi MBG, mengontrol inventaris wadah, memantau siswa penerima, mengurangi food waste, membantu analisis gizi dengan AI, dan membuat laporan otomatis dan secara real time. Sistem ini cocok digunakan untuk program MBG sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan role petugas. Email atau username, masukkan username-nya untuk login, lalu masukkan password, masuk ke portal untuk masuk ke dashboard dan lain-lain. Nah, di sini kita sudah masuk ke fitur-fiturnya. Yang pertama, dashboard. Jadi fungsi dashboard itu menampilkan statistik distribusi makanan, lalu monitoring pengambilan dan pengambilan wadah, menampilkan notifikasi penting, menampilkan aktivitas terbaru petugas, dan monitoring food waste atau sisa makanan.
Lalu distribusi 213 ini total distribusi MBG hari ini. Lalu kalori yang tersalurkan 132 60.000. Ini total kalori makanan. Lalu food waste 13%, persentase makanan yang tersisa sebesar 13%. Lalu box yang dipakai ada 10. Kelas yang belum mengambil MBG ada 3. Pengembaliannya 51%. Lalu quick actionnya tombol cepat untuk scan QR. Lalu coba kita mulai scan. Dan rantang stainless berhasil di scan. Lalu input pengambilan. Lalu kita simpan. Pencatatan pengambilan MBG berhasil disimpan. Lalu input pengembalian MBG sudah berhasil diproses. Lalu kita coba tambahkan kelas. Contoh kelas 11 TJKT 1. Coba 5. Wali kelasnya kita coba Labib. Kita simpan. Lalu 11 TJKT 5 berhasil didaftarkan. Lalu backup sekarang. Database backup sistem Atlas berhasil dibuat dan diarsipkan. Lalu kita menuju ke pengembalian MBG. Iya ting, aduh. Oke, lanjut ke tren mingguan. Grafik distribusi pengembalian dan food waste selama seminggu. Kita bisa lihat grafiknya pengembalian dan food waste-nya selama seminggu. Tinggal kita klik distribusi pengembalian dan food waste, kita sudah bisa melihat tren mingguannya. Lalu ke live status kelas, menampilkan progres setiap kelas. Contohnya 11 TJKT 1 progresnya 40 murid sudah mengembalikan MBG. Dan 11 TJKT 2, 11 TJKT 3, 4, 5 belum. Lalu heat map food waste menampilkan kelas dengan sisa makanan terbanyak. Bisa dilihat 11 TJKT 3 sisa lauknya paling banyak yang tersisa. Lalu kita lanjut ke pengembalian MBG. Menu untuk mencatat pengambilan makanan. Fungsinya input distribusi makanan, menyimpan data pengembalian, filter berdasarkan tanggal, kelas, status pencarian siswa, petugas. Jadi data yang ditampilkan waktu pengembalian, kode box atau wadah, nama distribusi, kelas, status pengambilan, dan petugas distribusi. Contohnya tanggal 6 bulan 1 pilih siswa. Pilih siswanya kita coba David Labib. Petugasnya biarkan petugas distribusi, lalu kita simpan. Statusnya sudah mengambil. Kita coba cari Nisaya. Ini diberi siswa, lalu kita simpan. Lalu pengembalian, langsung edit dulu. Kita akan mencoba edit. Contoh kita mengedit box. Petugas kita edit menjadi petugas BK. Kita coba simpan. Lalu kita coba hapus, klik OK.
Kita coba refresh. Pengembalian EBG. Jadi di sini ada data siswa, menu untuk manajemen data siswa, fungsinya tambah siswa, import, ekspor data, cari siswa, filter berdasarkan kelas. Informasi yang disimpan berupa NIS, nama siswa, kelas, jenis kelamin, dan nomor HP. Jumlah siswa pada sistem 159 siswa. Woi, pengembalian data siswa. Iya. Mentak ndak iki ya, langsung. Lanjut kita input. Lanjut kita input. Lalu kita input, pilih siswa, lalu kita klik simpan. Kita coba edit. Kita coba rusak kondisi rantangnya. Kita hapus. Selanjutnya data siswa, menu untuk manajemen data siswa. Fungsinya tambah siswa, import, ekspor data, cari siswa, filter berdasarkan kelas. Bisa dilihat di sini ada nama-nama siswa kelas 11 TJKT 1. Informasi yang disimpan berupa NIS, nama kelas, jenis kelamin, lalu nomor HP. Jumlah siswa pada sistem 159 siswa. Kita coba cari nih saya. Dan telah ditemukan nama saya dan nomor HP dan lain-lain. Kita coba tambah siswa. Nomor NIS-nya kita asalkan saja, lalu nama siswa bisa memakai nama teman atau nama kalian. Lalu jenis kelamin, lalu kelasnya kita coba 11 SJKT 5. Untuk nomor HP bisa diasal, lalu kita coba simpan. Sudah ditemukan yang kita tambah siswa tadi. Coba kita hapus, klik OK, dan siswa berhasil dihapus beserta datanya. Kita lanjut ke data guru. Selanjutnya data guru. Data guru, menu pengelolaan data guru dan petugas. Fungsinya menambahkan guru, ekspor data guru, mencari guru berdasarkan nama atau kode, mengelompokkan kategori guru. Jadi statistiknya total gurunya 104, guru aktif 101, tamu atau magangnya 3. Coba cari kode nama guru FM dan muncul nama guru Bapak Denim Sandika. Kita coba FU, muncul nama Bapak Guru Dandi Habib Wais. Kita coba tambah guru. Contoh ruangnya kita bisa mengasal, lalu kita tambahkan nama guru yang mau ditambah, contoh Labib. Kita coba simpan, lalu kita cari kodenya, dan sudah ditemukan guru yang ingin ditambahkan. Kita coba hapus, lalu klik OK, dan tadi yang sudah ditambahkan berhasil dihapus. Lanjut data kelas. Data kelas untuk melihat data kelas. Informasinya nama kelas, wali kelas, dan jumlah siswa. Contohnya 11 TJKT 1. Wali kelasnya Mem Ayunda Setiarini,
jumlah siswa 40 siswa. Lalu kita coba edit yang 11 TJKT 5, wali kelasnya kita tambahkan SPD, lalu simpan. Dan kita berhasil mengeditnya. Lalu kita hapus, klik OK, dan berhasil dihapus. Lanjut monitoring. Menu monitoring real time distribusi MBG, fungsinya memantau siswa yang sudah mengambil, memantau wadah kembali, monitoring per kelas. Kita bisa melihat data monitoring sudah mengambil 213, belum mengambil 0, wadah kembali 108, belum kembalinya 136. Persentase keseluruhan 69% siswa sudah mengambil MBG. Lalu ada fitur tambahan mode gelap. Kalau mode gelap seluruhnya menjadi gelap, tidak terang seperti sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dan fitur-fitur yang terdapat pada Atlas Sistem Portal Siswa. Pertama, pengguna masuk melalui halaman login. Pada halaman ini tersedia pilihan role yaitu administrator, petugas, dan siswa. Untuk masuk portal siswa, pengguna memilih role siswa kemudian memasukkan NIS dan password. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol masuk ke portal untuk mengakses sistem. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda atau dashboard. Pada halaman ini, siswa dapat melihat informasi profil seperti nama dan kelas, serta informasi penting lainnya seperti jam dan tanggal, total pengambilan MBG, jumlah kalori yang dikonsumsi selama seminggu, dan health score. Selain itu, terdapat menu makanan hari ini, rekomendasi dari Atlas AI, progres nutrisi harian, serta budget atau pencapaian yang telah diperoleh siswa. Pada bagian pojok kanan atas, juga tersedia fitur mode gelap dan mode terang. Fitur ini digunakan untuk mengubah tampilan aplikasi sesuai kenyamanan pengguna. Mode terang memberikan tampilan yang cerah, sedangkan mode gelap membantu mengurangi kelelahan mata saat digunakan dalam kondisi pencahayaan yang rendah. Pada bagian menu makan siang hari ini, siswa dapat melihat makanan yang akan diterima, beserta jumlah kalori dan informasi bahwa makanan telah memenuhi standar higienis dan halal. Di sampingnya, terdapat fitur rekomendasi Atlas AI yang memberikan saran nutrisi berdasarkan data konsumsi siswa. Fitur ini membantu siswa menjaga pola makan yang lebih sehat. Pada bagian progres nutrisi hari ini, siswa dapat melihat jumlah karbohidrat, protein, lemak, dan serat yang telah dikonsumsi. Fitur ini membantu siswa memantau kebutuhan gizinya setiap hari. Di bagian bawah dashboard, terdapat fitur budget dan achievement sebagai bentuk penghargaan bagi siswa yang aktif dan disiplin. Contohnya adalah budget piring selalu bersih, rantang disiplin, rajin umpan balik, dan siswa teladan gizi. Selanjutnya adalah menu-menu. Pada menu ini, siswa dapat melihat jadwal makanan bergizi yang disediakan sekolah. Informasi yang ditampilkan meliputi tanggal menu, jenis makanan yang disajikan, jumlah kalori, serta target maksimal sisa makanan. Berikut adalah fitur ambil MBG. Fitur ini digunakan mencatat pengambilan makanan bergizi gratis. Siswa cukup memasukkan NIS, kemudian menekan tombol konfirmasi, dan data pengambilan dan akan tersimpan secara otomatis ke dalam sistem. Kemudian terdapat menu riwayat. Pada menu riwayat ini, siswa dapat melihat seluruh aktivitas yang dilakukan seperti pengambilan MBG, scan AI kalori, pemberian rating menu, dan pengembalian wadah. Selanjutnya adalah Atlas AI, yang merupakan fitur kecerdasan pembuatan sistem.
Pada fitur ini terdapat AI expert yang dapat membantu menjawab pertanyaan mengenai kalori, gizi, nutrisi, harian, dan pola makan sehat. Bisa mencoba menu MBG hari ini dan telah dijawab oleh Canva. Selain itu, terdapat AI Smart Plate Scanner yang dapat menganalisis foto makanan atau sisa makanan yang diunggah oleh siswa. Sistem akan memberikan estimasi kalori, kandungan gizi, dan tingkat food wastage atau sisa makanan secara otomatis menggunakan teknologi AI. Dan analisis food wastage makanan deteksi kalorinya 620, komposisi kalorinya 200 kalori, nasi putih 220 kalori, ayam goreng 80 kalori, sayur sop bengkuang 120 kalori. Karbonnya 75 gram, proteinnya 25 gram, lemaknya 18 gram, seratnya 8 gram. Rekomendasi gizi, kandungan protein dan kalori sudah memenuhi standar MBG untuk anak sekolah tingkat menengah. Berikutnya terdapat menu feedback. Fitur ini digunakan memberikan nilai terhadap makanan yang diterima. Siswa dapat memilih rating sesuai penilaian mereka, kemudian menambahkan komentar atau saran sebagai bahan evaluasi bagi pihak sekolah. Terakhir terdapat health score, yaitu nilai yang menunjukkan kualitas pola makan dan kedisiplinan siswa dalam program MBG. Semakin baik aktivitas dan pola konsumsi siswa, maka semakin tinggi nilai health score yang diperoleh. Atlas System merupakan portal siswa yang mendukung program makan bergizi gratis dengan menyediakan fitur login terintegrasi, mode gelap dan terang, jadwal menu, pengambilan MBG, pemantauan nutrisi, riwayat aktivitas, kecerdasan buatan, feedback, budget prestasi, dan health score dalam satu sistem terintegrasi. Demikian presentasi dan demonstrasi Atlas System yang dapat saya sampaikan. Atlas System dirancang untuk membantu pelaksanaan program makanan bergizi gratis secara lebih efektif, terintegrasi, dan modern melalui pemanfaat teknologi digital serta kecerdasan bantuan. Dengan adanya sistem ini, proses distribusi makanan, pemantauan nutrisi, pengelolaan data siswa, hingga evaluasi layanan dapat dilakukan lebih mudah dan efisien. Saya berharap Atlas System dapat menjadi solusi bermanfaat dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan siswa di lingkungan sekolah. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.